Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan subhanahu wa ta'ala untuk tetap hidup dalam keadaan insya Allah hidup tenang, tentram, bahagia, sehat lahir, sehat batin, bahagia, istiqamah, berjamaah, untuk terus-terusan belajar dan mencari ilmu, pemahaman, dan sebagai sarana untuk menambah kemampuan ibadah, menambah rasa nikmat, rasa syukur, dan menambah kemungkinan kita sekalian untuk mampu bersama-sama menebar kebaikan dalam apa yang menjadi butir-butir mutiara dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pedoman kepada kita semua untuk senantiasa kita pahami dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa apa yang dinukil dari Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan tugasnya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dipastikan Allah memberikan petunjuknya, Allah memberikan kesanggupan, Allah memberikan pedoman, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk terus-terusan menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berbuat salah dan dosa. Tentunya hal ini sesuai dengan kadar, qadar dan iradah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menginginkan kita ditetapkan dalam keadaan istiqamah di jalan yang lurus, ihdinas syiratal mustaqim. Kita ingin menghambakan diri, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kita beribadah, dan kita juga menginginkan diberikan petunjuk bimbingan untuk senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kita juga paham bahwa ketika memohon pertolongan kepada Allah, Allah juga yang menunjukkan caranya, yaitu dengan ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kebahagiaan kita, jiwa istiqomah kita, jiwa berjamaah kita untuk belajar Al-Quran kita buktikan dengan tekad, dengan ucapan, dan dengan perbuatan serta dengan doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki dan juga kepahaman yang benar, sehingga kita mendapatkan keyakinan yang benar, amal yang benar, kenikmatan yang hakiki, dan kita mampu untuk menyebarluaskan Islam, menyebarluaskan apa yang sudah kita pahami kepada sesama manusia dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tidak semata-mata Allah berikan tugas dan kewajiban, melainkan pasti Allah akan berikan kemampuan untuk menjalaninya, kemampuan untuk melakoninya, kemampuan untuk
mengamalkannya tentunya dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan hidup yang penuh berkah, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang penuh berkah, mendapatkan kesempatan beramal dengan berkah, mendapatkan kesempatan rezeki yang berkah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan berkeluarga, punya pasangan hidup, punya orang-orang yang dicintai, anak keturunan, dan juga kita diberikan kesempatan limpahan nikmat berkah dimanapun berada kita dan kapanpun kita berada. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Jinten yang berbahagia, hari ini saya kembali membuka lembaran-lembaran dari Kitab Nasyaihul Ibad. Kitab Nasyaihul Ibad, karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab Nasyaihul Ibad ini adalah nasihat-nasihat untuk menjadi abdinya Allah yang santun dan bijak. Tentunya kita merindukan untuk menjadi abdi Allah yang santun dan bijak, yang senantiasa mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sebagai contoh teladan kita, dan kita menginginkan hidup bahagia bersama Al-Quran. Bahagia ketika kita dalam keadaan sendirian, bahagia ketika kita bersama-sama, bahagia ketika kita di dunia, dan bahagia ketika kita bertemu Allah di akhirat kelak. Insya Allah kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Mahmud, Syekh Imam Al-Azhar, Mesir, periode 73 sampai 1978. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan untuk oleh kesempatan mendapatkan ilmu, mengamalkan apa yang kita yakini, memahaminya dengan benar, kemudian kita juga mampu menikmati amalan-amalan kita sendiri dan mampu menyebarluaskan, menyampaikan, memviralkan kepada orang-orang di sekeliling kita yang sama-sama merindukan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat. Pagi ini yang akan saya baca adalah terkait dengan 4 hal yang termasuk penyebab gelapnya hati dan 4 hal yang termasuk penyebab terangnya hati. Jadi hati ini ya, yang selalu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, tetapkan diri kami, mantapkan diri kami dalam keadaan yang benar-benar hati ini penuh dengan keimanan dalam agama Islam. Ya. Dan kita juga ingin dicerdaskan Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini, ya musarrifal qulub, ya Allah yang maha memberikan penerang, yang maha memberikan kecerahan, yang maha memberikan kecerdasan kepada hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Cerdaskanlah hati ini, mantapkanlah hati ini untuk senantiasa memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan permohonan ini dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyarankan kepada umatnya untuk membacanya dalam berbagai kesempatan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Hari ini kita mendapatkan lembaran tentang 4 hal yang termasuk penyebab gelapnya hati. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mendapati 4 hal yang menjadi penyebab gelapnya hati. Justru kita berharap mendapatkan 4 hal yang menjadi penyebab terangnya hati. Sahabat Jinten sekalian, yang namanya gelap dan terangnya hati akan menentukan gelap dan terangnya kehidupan. Akan menentukan gelap dan terangnya cerah wajah. Akan menentukan gelap dan terangnya kita dalam melangkah, dalam beribadah. Dari itu yuk kita sama-sama pahami, kita sama-sama pelajari, kita sama-sama ikhtiar, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang disebut dengan penyebab terangnya hati, dan kita menghindari dari apa yang menyebabkan gelapnya hati. Kita melihat dari yang gelapnya dulu. Ada 4 penyebab gelapnya hati. 4 di sini adalah 4 kelakuan. Ya, yang pertama adalah perut yang terlalu kenyang.
menyebabkan gelapnya hati. Perut yang terlalu kenyang, ya, itu menyebabkan gelapnya hati. Sebaliknya ada yang menyebabkan terangnya, benderangnya hati, yaitu perut lapar karena tindakan hati-hati. Jadi laparnya itu bukan karena kelaparan, tapi karena tindakan hati-hati. Daripada memakan makanan yang tidak halal, daripada makan makanan yang tidak sesuai dengan syariat, lebih baik menahan lapar. Jadi perut yang terlalu kenyang menyebabkan gelapnya hati, dan perut lapar itu menyebabkan terangnya hati. Lapar bukan karena kelaparan, sekali lagi, tapi lapar karena hati-hati. Ya, bukan karena tidak ada makanan laparnya, tapi lapar karena kehati-hatian, alias ketakwaan. Jadi yang pertama urusan perut. Perut yang terlalu penuh bisa menyebabkan gelap hati. Perut yang yang lapar bisa menyebabkan terang hati. Itu sebabnya dalam latihan untuk menjadi hati ini terang adalah dengan mengendalikan isi perut, yaitu dengan saum. Ya, yang hari ini sedang saum Kamis, ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saumnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penerang bagi hati, ya. Yang kedua itu adalah urusan teman. Jadi yang pertama urusan perut, bisa menjadi hati itu gelap karena kekenyangan, bisa menjadi hati terang karena lapar, karena hati-hati, karena ketakwaan. Yang kedua adalah urusan berteman. Ya, berteman. Sekarang lagi musim orang punya bestie, yang lain bes goreng. Ya, yang satu bestie, yang satu goreng ti. Ya. Berteman dengan orang-orang zalim itu menyebabkan hati menjadi gelap. Yang dimaksud orang yang zalim yang bagaimana? Yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya kepada diri kita, apakah teman-teman kita yang selama ini ada ini zalim apa soleh, kan gitu ya. Kemudian berteman dengan orang-orang soleh itu menyebabkan terangnya hati. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau punya teman yang zolim semua, kita mau sholat, nanti aja, nah, kan gitu ya. Kita mau belajar ngaji, kan kemarin sudah, kan kemarin udah bisa, nah, bosen lah ikut ngaji lagi. Nah itu orang yang berteman dengan orang-orang yang zalim, apalagi yang bersekongkol dalam korupsor, ya, bersekongkol dengan para pembuat keputusan yang tidak netral, yang selalu mementingkan kepentingan dirinya, kelompoknya, partainya sendiri dengan mengabaikan kepentingan kemaslahatan masyarakat secara umum. Itu zalim, ya. Mengubah aturan hanya karena diperintah, hanya karena gede gajinya, maka aturan-aturan diubah-ubah. Yang penting berteman katanya, ya, dengan orang-orang yang punya kecenderungan pengambil keputusan. Nauzubillah. Berikutnya adalah yang harus kita pahami, berteman dengan orang-orang soleh akan menyebabkan terangnya hati. Ya, ketika kita lalai, maka selalu diingatkan oleh teman kita. Ketika kita cenderung untuk tidak atau untuk mengabaikan hal-hal yang menjadi kewajiban, maka teman-teman kita itu serta merta mereka mengingatkan diri kita. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ini, ya, yang berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi yang pertama urusan perut, yang kedua urusan berteman atau berkolaborasi kalau sekarang, ya. Berkolaborasi dengan orang-orang atau dengan partai, dengan golongan yang zolim, dan berkolaborasi dengan orang-orang yang partai baik-baik. Nah, tapi sekarang rada susah ya membedakannya mana yang zolim, mana yang baik-baik. Karena tiba-tiba berubah dengan tiba-tiba hanya karena urusan fulus, urusan kursi, urusan itulah bagi-bagi, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang dosa. Jadi dosa ini bisa menyebabkan kita ini menjadi terang hati, bisa juga menjadi gelap hati. Dosa yang bagaimana yang menjadi penerang hati, yaitu mengingat dosa yang dilakukan, kemudian dia
bertobat kapok, tidak mau lagi. Itu menjadi penerang hati. Tetapi ketika kita berbuat dosa, ya, dan kita melupakannya, seolah-olah tidak berdosa. Nah, sekarang lagi musim ya, termasuk mungkin diri kita juga merasa diri, tidak ada dosa, aku mah tidak mau deh minta maaf sama dia. Dia yang salah kok aku minta maaf. Nah, hati-hati itu ungkapan-ungkapan semacam itu ya. Nah, jadi melupakan dosa yang pernah dilakukan itu dapat menjadikan hati ini menjadi gelap. Ya, merasa diri soleh, merasa diri bersih, merasa diri suci, itu adalah penyebab gelapnya hati. Sebaliknya, yang menjadi penyebab dari terangnya hati adalah sekecil apapun berbuat dosa, maka kita ingat dan kita mohon kepada Allah, beristighfar, memohon ampun. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat, kita sesegera mungkin untuk ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah dosa. Bukan dosa. Yang keempat yang menyebabkan gelapnya hati adalah loba ngalamun, panjang angan-angan, menghayal, menggantang asa. Jikalau lamun abdi lamun beungharek ka Mekah, lamun beungharek sodako, lamun beunghar arek zakat, lamun beunghar arek berbuat baik, lamun beunghar arek menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Lamun kalau sementara dia sekarang posisinya saat ini seperti itu, dia tidak berbuat apa-apa. Nah, yang semacam itu adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan, penghayal itu dapat menggelapkan hati. Ya, ingat, menghayal bukan bermimpi. Lain dengan menghayal dengan bermimpi. Kalau mimpi menjadi orang kaya beda dengan berhayal menjadi orang kaya. Orang mimpi, ya namanya mimpi, selesai bangun tidur selesai mimpinya. Tapi yang menghayal itu selesai dari hayalan yang ini pindah ke hayalan yang lain, terus berhalusinasi, ya, berhayal jadi presiden, berhayal jadi gubernur, berhayal jadi wali kota, berhayal jadi bupati, berhayal jadi legislatif, berhayal ya, sementara dia sendiri tidak berbuat yang terbaik. Kemudian bagaimana yang menyebabkan penerang hati, yang hatinya terang adalah hidup apa adanya, tidak banyak khayalan. Artinya hidupnya berdasarkan realita. Saat ini kita punyanya seperti ini, bersedekahlah dengan yang kita punya. Saat ini mampunya kita seperti ini, lakukanlah sesuatu sesuai dengan kemampuan diri. Ya, jangan banyak janji, jangan umbar janji, dan juga hati-hati jangan sampai memberikan PHP ya kepada orang lain. Waduh, PHP kata Teh Irin, kata Teh Is, kata Bu Hilda, yang apa-apa PHP ya, mudah-mudahan HP-nya engke dapet ya, P-nya hilang ya. Memberi harapan palsu ini termasuk yang menyebabkan kekotoran jiwa karena memberikan kepada orang lain harapan atau angan-angan yang sebenarnya tidak ada kemampuan untuk dirinya. Jadi panjang angan-angan itu termasuk janji-janji palsu, omong palsu, PHP, sehingga banyak orang yang kecewa. Nah, ketika melihat dari fenomena saat ini, mari kita potret selalu ya. Kalau kita membaca sesuatu, mari kita potret ke dalam diri kita pakai kamera yang terbagus, fotolah diri sendiri, selfie, cepret. Inilah aku. Sementara aku menginginkan seperti ini. Kalaupun realistis keinginannya, maka buatlah program untuk mencapainya, tahapan untuk mencapainya. Katakanlah saya ingin menjadi presiden di tahun 2045. Maka dari sekarang 20 tahun lagi ini ya, 20 tahun lagi siapkan apa yang harus disiapkan. Jangan nyiapkan dengan membohongi orang, ngibuli orang, jangan. Nanti akan ketahuan ya. Baik. Panjang angan-angan adalah memikirkan dan menanti-nanti sesuatu yang sulit untuk diraih. Gantang asap tadi ya, bagai pungguk rindukan rembulan katanya kan gitu ya. Harap sesuatu yang
tak mungkin. Mengharap yang tak mungkin, apa guna? Siapa yang nyanyi itu? Nggak tahu ya. Itu adalah bagian dari berangan-angan. Berkaitan dengan panjang angan-angan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi kaitan dengan panjang angan-angan, Rasulullah bersabda, kalau yang disabdakan Rasulullah pasti penting dan pasti ada urusannya dengan kita. Karena kita sudah mengakui sepenuh hati bahwa Rasulullah adalah teladan kita. Apa yang dikatakan Rasulullah tentang panjang angan-angan? Mari kita lihat. Sesungguhnya sesuatu yang sangat aku khawatirkan atas kalian, kaumku. Jadi Rasulullah itu khawatir terhadap kaumnya. Ya, terhadap kita. Rasulullah itu khawatir terhadap kita. Yaitu ada dua. Yang pertama mengikuti hawa nafsu dan yang kedua panjang angan-angan. Yang mengikuti hawa nafsu besar sekali nafsunya kemudian dia lakukan perbuatannya. Sedangkan yang satunya adalah panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu berarti menjauhi kebenaran. Karena nafsu itu kalau diikuti, hawa nafsu itu pasti ke arah yang menjauhi kebenaran. Ya, sedangkan panjang angan-angan mencerminkan cinta dunia. Jadi panjang angan-angan itu termasuk dia merasa tidak akan mati. Ya, menumpuk harta. Ya, ujung-ujungnya dari perilaku yang panjang angan-angan itu adalah main judi. Ya, itu panjang angan-angan. Ikut-ikutan undian, apapun itu namanya, itu panjang angan. Dimana kalau lagi undian, ya biasanya kita tuh berharap mudah-mudahan tidak yang sekarang nanti yang hadiahnya kulkas, kulkas nggak dapat, nanti yang hadiahnya motor nggak dapat, nanti yang hadiahnya mobil, terus saja tungtung nama tebebenangan. Ya, itulah yang terjadi pada diri kita sendiri. Dan kalau seandainya mampu mengendalikannya dari hawa nafsu dan panjang angan-angan, maka berarti kita tidak termasuk yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita jangan bikin khawatir Rasulullah, kendalikan nafsu kita dan kurangi berangan-angan. Bagaimana kalau ingin kalung baru, cincin baru, kudung baru, baju baru, ya? Nah, itu bukan panjang angan-angan, itu realistis. Tetapi silakan lihat yang harga berapa, yang kapasitas seperti apa. Ya. Wow, kalau seandainya pengen punya istri baru, panjang angan-angan, bukan panjang angan-angan. Ya, wajar-wajar saja gitu ya. Siapa tahu ada pergantian pemain mungkin ya, memangnya main bola gitu ya. Nah, kenapa? Banyak terjadi sekarang ya. Panjang angan-angan sama tuh akhirnya apa, sama istrinya yang ada tidak benar, kemudian sama yang dikejarnya juga tidak dapat, suami yang ada dilepas, suami yang diinginkan tidak dapat. Nah, bagai pungguk rindukan lembulannya, begitu ya. Baik, berikutnya adalah di sini juga ada disebutkan tentang perut lapar termasuk faktor penerang hati. Sebab hal itu dapat mendorong seseorang untuk bersikap waspada dan hati-hati. Jadi kalau orang yang menahan diri perutnya dari isi-isi yang halal, yang tidak halal, isi-isinya yang haram, yang bukan haknya, akan cenderung dia akan selalu waspada dan hati-hati. Mengingat dosa yang pernah dilakukan juga termasuk faktor penerang hati. Sebab hal itu dapat menimbulkan penyesalan atau rasa keinginan untuk bertobat kepada apa yang sudah dilakukan tersebut. Abu Thayyib berkata, barang siapa yang bergaul dengan 8 golongan, maka Allah akan menambah 8 hal kepadanya. Ini tentang berteman, tentang pergaulan. Abu Thayyib berkata, barang siapa yang bergaul dengan 8 golongan, maka Allah akan menambah 8 hal kepadanya. Siapa teman atau golongan yang kita ajak bergaul itu? Yang pertama, barang siapa bergaul dengan orang kaya, maka Allah akan menambah rasa cintanya kepada keduniaan. Bergaul dengan orang kaya terus ya, maka akan tumbuh rasa cintanya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian tergoda untuk mengikuti jalur kekayaannya. Sudahlah, kamu pindah aja rumahnya ke sini. Nih, kompleknya lebih bagus yang ini.
Aduh, aku bagaimana nggak punya duitnya. Udahlah, biar aku yang berikan rekomendasi kamu untuk pindah. Akhirnya pindah, ujung-ujungnya kredit, ngutang, ya, karena ingin mengikuti gaya hidup orang kaya. Banyak gaya, banyak tekanan, hati-hati ya. Ya, begitu rumah sudah pindah, masa rumah mewah katanya nggak ada mobilnya, diutangin mobil. Ya, begitu ya. Begitu sudah diutangin mobil, masa bergaulnya seperti itu? Mari kita bergaulnya ke sana, jalan ke Singapura, jalan kemana-kemana, rekreasi, pakai jet pribadi. Itu adalah karena gaul dengan orang yang kaya, sehingga lupa diri ya. Yang kedua, bergaul atau barang siapa bergaul dengan orang fakir, maka Allah akan menambah rasa syukur dan ridho terhadap rezeki dari Allah. Kita kalau bergaul dengan orang fakir, kita akan melihat bahwa alhamdulillah kita tidak seperti dia, kita lebih baik, kita akan punya rasa syukur dan kita ingin cenderung untuk berbagi. Kalau bergaul dengan orang kaya tadi cenderung untuk meminta. Nah, sok atuh bantu saya mah tidak kuat untuk nyicil mobil, cobalah berikan rekomendasi. Akhirnya dapatlah diskon karena rekomendasi teman kaya itu. Ya, apa yang terjadi? Dia tidak mampu bayar, otaknya panas, akhirnya gelap hatinya ya. Kemudian yang ketiga, barang siapa bergaul dengan penguasa atau pejabat, maka ia akan bertambah keras hatinya dan takabur. Kelamaan bergaul dengan pejabat akan keras hati. Kenapa? Merasa berkuasa, akan takabur, dan dia senantiasa merasa lebih dari yang lain. Naudzubillah. Silahkan dirasakan ya saat ini. Apakah kita bergaul dengan orang-orang kaya atau bergaul dengan orang fakir atau bergaul dengan penguasa atau pejabat. Umumnya kalau dengan penguasa atau pejabat paling tidak kalau lewat dikasih nguing-nguing sirine. Itu tuh kesombongan, ketakaburan. Jangan bangga ya kalau kita dikawal. Kenapa? Nah, dia akan menyisihkan hak orang lain, suruh orang lain minggir, suruh orang lain untuk menyesuaikan dengan kehendaknya. Padahal dia kepentingannya hanya gitu-gitu aja ya. Justru seharusnya para pejabat itu melayani, mengayomi masyarakat, bukannya menjadikan masyarakat ketakutan, ya, main ancam, ya, awas kalau nggak minggir, nanti ditandain nggak dapat sembako, ya, begitulah haknya di dunia, ya. Kemudian yang keempat, urusan barang siapa suka bergaul dengan wanita, maka akan bertambah kebodohan dan syahwatnya. Hati-hati ini ya, suka bergaul dengan wanita katanya, ini menurut Abu Thayyib ini akan bertambah kebodohan dan syahwatnya. Loba ting ulin jeung awewe muncek urang tasik ya. Akan syahwatnya tinggi dan makin bodoh. Ya, bukan berarti wanita itu bodoh. Nah, mohon maaf ya kalau ada di sini wanita, bukan berarti wanita, tapi kebanyakan bergaul dengan perempuan artinya main perempuan akan menyebabkan bodoh dan mengumbar syahwatnya. Kita lihat koruptor-koruptor yang tertangkap operasi tangkap tangan KPK, ketika diadili ternyata di belakangnya itu berderet pengumbar syahwat dan penebur kebodohan. Ya, istrinya merasa percaya kepada suaminya. Ternyata loba apem di luar ya, loba mainannya begitu. Jadi di sini disebutkan barang siapa suka bergaul dengan wanita maka akan bertambah kebodohan dan syahwatnya. Gitu ya. Silahkan rasakan sendiri. Ya. Kemudian nomor 5, barang siapa suka bergaul dengan anak-anak, maka ia akan senang bermain. Nah, nenek-nenek, ini neneng-neneng, neh-neh, nin-nin. Ya. Kalau ingin suka bermain, maka bergaulah dengan anak-anak. Sekarang selfie, jatah jete, ujrat-ajrat di sisi pantai, di sisi balong, di kolam renang. Nah, nini-nini jete, ya. Itu karena gaul dengan anak-anak, dengan cucu-cucunya. Silahkan saja, tidak apa-apa, tapi tolong kendalikan diri. Tahu dirilah, umur geus tunggang gunung, ai kalakuan siga budak cumahir. Ya, begitulah ya.
Apakah kita termasuk? Kayaknya iya ya. Bergaul dengan anak-anak jadi suka bermain. Ya. Kemudian yang keenam, barang siapa bergaul dengan orang fasik, orang yang rusak hatinya, maka akan bertambah kecenderungannya untuk melakukan kemaksiatan dan menunda tobat. Itulah, mendingan nyanyi dulu lah, nanti sholatnya belakangan. Toh masih panjang waktunya. Akhirnya terus aja ya dengan orang-orang yang fasik, yang tidak setia, yang tidak istiqomah terhadap agamanya. Ya. Kemudian yang ketujuh, barang siapa yang bergaul dengan orang-orang soleh, maka akan bertambah rasa cintanya dalam ketaatan kepada Allah. Yuk kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Seperti apa sih orang yang soleh? Ya orang yang tidak mengumbar nafsu, orang yang tidak mengisi perutnya berlebihan, orang yang tidak melupakan dosa, orang yang berteman dengan orang-orang yang baik, yang soleh, dan dia tidak panjang tangan. Nah, kemudian yang kedelapan dari pergaulan ini adalah barang siapa bergaul dengan ulama, maka akan bertambah ilmu dan amalnya. Nah, kayaknya kita harus mengarahkan ke yang kedelapan ini. Bergaul dengan ulama supaya bertambah ilmu dan amal. Makin tua umur kita harusnya makin dekat kepada ulama, bukan makin dekat kepada apa namanya itu studio karaoke, studio game, game apa itu namanya ya, baik game yang itu ataupun game yang untuk olahraga, gimnastik ya. Makin tua malah mineng ke tempat karaokean, makin tua malah mineng ke pub ya, makin tua malah mineng ikutan sepak-sepaan, makin tua makin ingat makin sering kan kolam renang, bukannya mendekati ulama, mendekatkan diri bertakorup. Makin tua makin ujrat-ajret ya. Dan amalnya makin tidak terkendali. Nauzubillah. Jadi ada 8 hal yang apabila bergaul dengan mereka akan menambah apa yang ada dalam diri kita. Menambah baik ke arah positif atau ke arah negatif tergantung teman yang diajak bergaulnya. Kita ulangi. Satu, bergaul dengan orang kaya, maka akan cinta dunianya meningkat. Bergaul dengan orang fakir, maka dia akan menambah rasa syukur dan ridho kepada rezeki dari Allah. Bergaul dengan dengan pejabat dan penguasa, maka akan keras hati dan takabur, akan sombong. Makin banyak bergaul dengan pejabat, makin sombong. Paling tidak ngomongnya, saya kenal loh dengan Bupati Anu, saya kenal loh teman saya tuh loh gubernur itu. Nah itu sombong ya, meremehkan orang lain. Ya, silahkanlah lihat bibir-bibir kita apakah termasuk yang seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bergaul dengan wanita, maka maksudnya wanita dalam artian wanita negatifnya ya, bukan wanita bukan soleha ya. Bergaul dengan wanita bertambah kebodohan dan syahwat. Kemudian barang siapa bergaul dengan anak-anak maka akan suka bermain. Bergaul dengan orang fasik, orang rusak, orang busuk, orang tukang munafik, maka akan kecenderungan untuk lupa tobat dan banyak berbuat maksiat. Makin sering bohong, ya bergaul dengan para pembohong makin sering bohong. Kemudian barang siapa bergaul dengan orang saleh, maka rasa cintanya kepada Allah akan meningkat dan bergaul dengan ulama akan meningkatkan ilmu dan menambah amal. Mudah-mudahan ya sahabat Ginten sekalian, hari ini kita mendapatkan keberkahan untuk mampu menyerap dari apa yang disampaikan. 4 hal yang menyebabkan gelap hati, yaitu perut kenyang, berteman dengan orang jalim, kemudian melupakan dosa, kemudian panjang angan-angan. Dan yang menyebabkan terang hati, yaitu perut lapar atau perut kosong, berteman dengan orang soleh, mengingat dosa yang pernah dilakukan, kemudian bertobat, dan tidak panjang angan-angan. 8 ditambah 4 ditambah 4, paling tidak ada 16 poin yang sempat kita kaji bersama hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan
untuk bisa mendapatkan manfaat, kita berharap kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, hari ini kami telah menemukan gambaran-gambaran hati manusia yang akan gelap ketika dalam kehidupannya, yang mengumbar perutnya untuk diisi dengan kekenyangan makanan, menjadikan teman-teman dolim sebagai temannya, kemudian melupakan dosa yang pernah diperbuatnya, dan selalu panjang angan-angan. Ya Allah ya Rabbana, jauhkan dari perilaku seperti itu. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah perut kami selantiasa kosong dan mengharap ridhamu, memakan makanan yang halalan dan thayyiban. Kemudian jadikanlah kami ya Allah mampu berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian jadikan kami selalu mengingat dosa dan segera mungkin bertobat kepadamu. Dan jadikanlah kami ya Allah tidak panjang angan-angan, melainkan kami banyak beramal sesuai dengan kapasitas diri masing-masing, kemampuan diri masing-masing, keadaan diri kita masing-masing. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah diri kami juga untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dengan para ulama, bergaul dengan manusia-manusia yang menjadi pilihan darimu ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah berhindar dari perilaku-perilaku yang diakibatkan pergaulan dengan orang kaya, pergaulan dengan para pejabat, pergaulan dengan para wanita, pergaulan dengan anak-anak, dan pergaulan dengan orang-orang fasik. Jadikanlah diri kami memiliki rasa syukur dan ridho terhadap rezeki kami sebagai akibat pergaulan kami dengan orang-orang fakir dan orang miskin. Ya Allah ya Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isyraq sareng salat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.